Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sehat selalu untuk Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia yang telah mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2023 ini. Dengan semakin dekatnya seleksi akademik PPG dalam jabatan di tahun 2023 ini, kita harus mempersiapkan baik itu persiapan teknis dan persiapan non teknis. Nah, Bapak Ibu semuanya, untuk video kali ini saya akan mencoba berbagi pengalaman hal-hal teknis apa saja yang harus disiapkan untuk menghadapi ujian seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2023. Jangan sampai nanti karena persiapan yang kurang matang menghambat kita untuk melakukan seleksi akademik PPG dalam jabatan, sehingga hasilnya tentunya akan mengecewakan kita kalau persiapan-persiapan itu tidak dilakukan dengan baik. Mari kita saksikan video pemaparan berikut ini agar kita mempersiapkannya itu dengan baik dan matang dan mendapatkan hasil yang maksimal. Amin. Dan kita semua dapat lulus di tes PPG dalam jabatan tahun 2023 ini dan menjadi mahasiswa PPG di tahun ini juga. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu, persiapan teknis yang pertama itu adalah menyiapkan tempat dan lokasi. Tentunya Bapak Ibu harus menyiapkan tempat yang aman, kondusif, nyaman, serta jauh dari kebisingan. Bapak Ibu boleh menyiapkan tempat yang nyaman dan aman di mana saja, baik itu di rumah maupun di luar rumah. Tapi di dalam ruangannya Bapak Ibu, dan ruangannya itu dipastikan cukup pencahayaannya, jangan sampai gelap atau enggak terang, karena itu akan menghambat kita untuk berkonsentrasi dalam melaksanakan tes seleksi akademik PPG. Nah, seperti dalam gambar contoh yang saya tampilkan, seperti itu ruangannya. Ruangannya itu bebas dari barang-barang hal yang tidak diperlukan. Yang sekiranya bersih lah Bapak Ibu, bisa dilakukan di dalam kamar maupun di kelas kita. Tolong nanti kalau misalkan di ruangan kelas kita, pastikan ruangan kelas kita itu tidak ada orang, hanya ibu dan atau bapak sendiri yang ada di ruangan tersebut, dan pastikan selama ujian tidak ada orang yang mengganggu untuk masuk ke dalam ruangan. Begitupun juga halnya yang ada di atas meja Bapak Ibu. Di atas meja Bapak Ibu pastikan tidak ada barang apa-apa, barang yang tidak diperlukan, kecuali barang yang diperbolehkan dan diperlukan. Jadi harus clear dari semua barang-barang yang tidak diperlukan. Sedikit pengalaman saya, itu saya waktu melakukan pretest itu saya lakukan di dalam kamar. Jadi saya itu mengunci pintu rumah bahkan pintu kamar untuk memastikan supaya tidak ada orang yang masuk ke dalam rumah bahkan ke dalam kamar. Saya menyendiri di situ melakukan ujian seleksi akademik selama kurang lebih 3 jam. Tentunya saya juga mempersiapkan segala sesuatunya sebelum hari H. Jadi saya sengaja mengkondisikan tempat itu dan mengeset sebelum hari H. Jadi pas hari hanya saya tinggal melakukan pretest dengan maksimal. Nah, Bapak Ibu, persiapan teknis yang kedua yaitu peralatan, diantaranya itu laptop, HP, tripod, meja kursi, speaker kecil, dan charger bila mana itu diperlukan. Boleh juga kabel roll untuk mengecas laptop dan HP kita saat melakukan ujian seleksi akademik tahun 2023. Nah, Bapak Ibu guru hebat, untuk kriteria laptopnya itu minimal layarnya itu 10 inch, terus minimal menggunakan Windows 8 32 bit atau Mac OS versi 10. Nah, selain itu laptopnya juga minimal memiliki RAM 2 GB, terus memori 10 GB dan dilengkapi dengan audio yang berfungsi dengan baik. Apabila laptopnya itu tidak memiliki audio yang berfungsi dengan baik, maka boleh dibantu dengan speaker kecil yang barusan saya utarakan. Terus juga memiliki baterai
yang berfungsi dengan baik, maka bisa disiapkan chargernya. Lebih baik charger laptopnya itu nyala sebelum melakukan pretest dan dibiarkan menyala saja sampai selesai melakukan pretest. Itu Bapak Ibu minimal kriteria laptop yang harus disiapkan untuk melakukan ujian pretest seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2023. Pengalaman saya dulu untuk mensiasati hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi, saya menyiapkannya dua, baik itu laptop maupun HP. Jadi saya menyiapkan dua laptop dan menyiapkan dua HP. Terus juga selama pelaksanaan ujian berlangsung, laptopnya itu saya cas dan HP-nya juga saya cas, menghindari mati di tengah jalan. Jadi boleh Bapak Ibu nanti persiapkan laptopnya dua dan HP-nya dua. Bila mana dirasa tidak mampu, cukup satu saja tidak apa-apa. Yang terpenting adalah spesifikasi HP dan laptopnya itu standar dan bisa memenuhi kriteria. Bahkan dianjurkan speknya itu lebih di atas standar. Meskipun saya menyiapkan HP-nya dua dan laptopnya dua, tidak serta-merta HP yang satu laginya saya bawa masuk, tapi saya tinggalkan HP dan laptop yang satu laginya di luar ruangan. Nah, itu untuk persiapan saja Bapak Ibu. Jadi tetap di dalam ruangan, bahkan di atas meja itu cuma ada satu laptop dan satu HP untuk memantau selama saya ujian. Dan satu lagi Bapak Ibu, jangan lupa untuk laptopnya itu yang dijalankan fungsinya hanya fungsi aplikasi ujian, jangan menjalankan fungsi-fungsi lainnya. Dan juga HP-nya itu juga jangan lupa di mode jangan ganggu, supaya tidak ada nada dering atau panggilan masuk yang bisa memecah konsentrasi kita selama ujian berlangsung. Jadi waktu itu saya mode jangan ganggu. Nah, ada pertanyaan gini, apa bedanya itu mode dering, getar, atau jangan ganggu? Yang saya anjurkan itu mode jangan ganggu. Kalau misalkan kita modenya itu mode bergetar, kalau misalkan ada panggil masuk, itu HP kita bergetar dan tampilan awalnya itu tampil panggilan masuk. Tapi kalau misalkan kita mengaktifkannya itu mode jangan ganggu, baik itu panggilan masuk, notifikasi masuk dan lain sebagainya tidak akan tampil di HP kita. Itu Bapak Ibu kelebihan dari mode jangan ganggu. Mode jangan ganggu itu tidak akan mengganggu, bahkan tidak akan getar, tidak akan menampilkan sesuatu hal yang lainnya selain aplikasi Zoom yang sedang kita jalankan pada HP. Nah, yang ketiga itu hal teknis yang harus dipersiapkan lainnya, yaitu sinyal, terutama sinyal WiFi dan sinyal data seluler yang memadai, yang cepat, yang tidak lelet, yang tidak terganggu jaringannya, jadi yang stabil Bapak Ibu. Ini cerita saya waktu saya melakukan baik itu melakukan pretest maupun melakukan UP PPG dalam jabatan. Waktu itu saya menyiapkan dua sinyal, baik itu sinyal WiFi maupun sinyal data seluler. Waktu itu saya mengandalkan sinyal WiFi yang ada di rumah saya. Dan ternyata karena kecepatan Mbps-nya itu kurang, yaitu cuma 2 Mbps, itu terkendala Bapak Ibu. Saya jadi nge-freeze, terus saya disuruh untuk mengganti sinyalnya. Akhirnya saya waktu itu membeli kuota sebanyak 10 GB seperti yang dianjurkan, dan alhamdulillah pakai sinyal data seluler itu lebih stabil sinyalnya. Jadi saya anjurkan kepada Bapak Ibu, tolong persiapkan sinyalnya. Jadi lebih baik jangan satu sinyal, boleh disiapkan sinyal WiFi dengan sinyal data ataupun sinyal data dan data. Jadi jangan hanya mengandalkan satu sinyal, takutnya seperti yang terjadi pada pengalaman saya Bapak Ibu. Hal teknis yang keempat, Bapak Ibu perlu mempersiapkan aplikasi. Dalam hal ini ada aplikasi ujian yang akan nanti dibagikan sebelum hari H, sesudah Bapak Ibu sudah gabung WA group dan sudah menjadi satu ruangan dalam Zoom meeting nantinya. Jadi nanti Bapak Ibu menjalankan ujiannya itu lewat aplikasi yang disingkat SAVE, yaitu aplikasi Save Exam Browser, dan itu akan dibagikan nanti. Nah, aplikasi itu pastikan nanti Bapak Ibu terinstall di
laptop Bapak Ibu yang akan nanti digunakan untuk ujian pretest PPG. Kalau misalkan Bapak Ibu menyiapkan 2 laptop, berarti Bapak Ibu juga menyiapkan aplikasinya itu di 2 laptop, meskipun nanti laptop cadangannya itu berada di luar ruangan kita. Jadi untuk mengantisipasi apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada laptop. Dan untuk di HP-nya nanti Bapak Ibu menggunakan Zoom Meet sebagai pengawasan selama ujian. Oh ya, di laptop juga kita akan menggunakan Zoom Meet juga. Jadi kita diawasi dari sisi belakang, dari sisi depan, dari sisi samping, itu diawasi. Seperti itu Bapak Ibu, aplikasi-aplikasi yang harus disiapkan untuk mengikuti seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2023. Persiapan teknis yang kelima itu dan lain-lain. Dan lain-lain ini Bapak Ibu persiapkan KTP-nya, terus persiapkan kartu ujiannya. Nah, untuk kartu ujian itu nanti akan Bapak Ibu unduh apabila sudah seleksi administrasi. Nanti Bapak Ibu berhak mendapatkan nomor ujian dan Bapak Ibu dipersiapkan kartu ujiannya. Dan selama ujian nanti KTP-nya itu ditunjukkan beserta nomor ujiannya ditunjukkan kepada pengawas ruangan. Bapak Ibu juga boleh mempersiapkan kertas kosong untuk coret-coretan. Nah, dalam hal ini di waktu awal kita harus menunjukkan bahwasanya kertas itu kosong kepada pengawas. Setelah ditunjukkan nanti boleh digunakan selama proses ujian berlangsung. Yang selanjutnya juga boleh Bapak Ibu menyiapkan air mineral. Nanti jangan lupa merek dari air mineral tersebut dirobek atau tidak diperkenankan dibawa. Hanya botol dan airnya saja yang dibawa. Selain itu bagi Bapak Ibu yang sedang sakit, yang sedang mengkonsumsi obat-obat tertentu untuk mengatasi rasa sakitnya itu, boleh Bapak Ibu siapkan obatnya juga, tapi sebelum itu mangga konsultasikan dengan pengawas bahwasanya Bapak Ibu itu sedang sakit dan diharuskan minum obat pada jam tertentu. Jadi nanti Bapak Ibu yang ada di atas meja itu adalah cuma barang-barang yang saya sebutkan tadi barusan. Selain itu nanti jangan ada barang-barang yang tidak dibutuhkan itu ada di atas meja. Yang keenam, yang terakhir, selain persiapan teknis, kita juga akan mempersiapkan non teknis. Nah, untuk persiapan non teknis nanti kita bahas di video selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, sekian dari saya dan mohon dimaafkan apabila banyak kekurangan dan kesalahan serta kesilapan dari saya. Mohon dimaafkan Bapak Ibu. Sekian saja Bapak Ibu, terima kasih atas dukungan Bapak Ibu guru hebat yang selama ini selalu mendukung saya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.